Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Trihari Suci yang kedua, Jumat Agung. Mari kita simak bersama-sama. Jumat Agung merupakan bagian dari Trihari Suci Paskah. Trihari Suci yang terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci adalah masa penting bagi umat Kristiani sebelum perayaan Paskah. Pengertian Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari suci umat Kristiani untuk memperingati penyaliban Yesus dan kematiannya di Kalvari. Jumat Agung bukanlah sekedar pendahuluan atau pengantar menuju Paskah, melainkan memiliki keagungannya tersendiri. Justru Jumat Agung dapat dikatakan sebagai inti dari Paskah. Sebab tanpa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tidak akan pernah ada kebangkitan dan kemenangan di kubur itu. Tanpa kematian di hari Jumat yang agung itu, tidak mungkin ada kebangkitan yang mulia berkemenangan di hari Paskah. Sejarah Jumat Agung. Peristiwa penyaliban dan kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, terjadi pada abad ke-1 Masehi, yakni tahun 33 Masehi. Sejarah Jumat Agung didahului dengan cerita pengkhianatan Yudas Iskariot pada malam perjamuan terakhir yang diperingati sebagai Kamis Putih. Esoknya Yesus ditangkap usai berdoa di Taman Getsemani oleh prajurit suruhan orang Yahudi yang datang bersama Yudas yang sudah berkhianat. Setelah ditangkap, Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Hukuman ini dijatuhkan atas perintah dari Pontius Pilatus, seorang gubernur kerajaan Romawi. Penyaliban ini didasari oleh laporan para pemuka agama Yahudi saat itu yang mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi. Sebelum dieksekusi, Yesus disiksa dengan cara dicambuk dan diberikan mahkota duri. Setelah itu tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Ia bahkan dilontari banyak hinaan. Meski begitu, Yesus tetap sabar dan berdoa agar Allah mengampuni semua perbuatan mereka. Peringatan kematian Kristus ini mengingatkan kita akan dosa manusia yang menyebabkan kematian tersebut. Jumat Agung adalah hari berkabung dan refleksi bagi umat Kristiani. Perayaan Jumat Agung menjadi pengingat terhadap pengorbanan besar yang telah Yesus lakukan untuk seluruh umat manusia. Ini menjadi hari untuk mengingat belas kasih dan cinta Tuhan kepada manusia. Selain itu, Jumat Agung juga menjadi simbol dari harapan dan awal yang baru. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, selalu ada harapan. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan kematian dan membuka jalan menuju kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam upacara Jumat Agung, gereja merayakan sengsara dan wafat Tuhan dan berdoa bagi keselamatan dunia. Upacara Jumat Agung terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama, upacara sabda yang memuncak pada pembacaan pasio dan doa umat meriah. Kedua, upacara penghormatan salib yang diawali dengan pembukaan selubung salib. Ketiga, upacara komuni yang dilanjutkan berkat penutup. Melalui 3 bagian upacara tersebut, gereja hendak menyatakan inti misteri yang hendak dirayakan pada hari ini, antara lain: pertama, gereja merayakan sengsara dan wafat Tuhan. Hari ini gereja berkabung karena mempelainya menderita dan wafat demi penebusan umat manusia. Secara simbolis, maksud ini diperlihatkan melalui keheningan seluruh perayaan.
tindakan imam yang menelungkup pada pembukaan upacara, doa-doa, dan pembacaan pasio. Kedua, gereja berdoa kepada Allah Bapa bagi keselamatan dunia. Doa ini dinyatakan melalui seruan doa meriah yang menyusul liturgi sabda. Melalui doa meriah itu, antara lain gereja berdoa bagi keselamatan gereja dan seluruh dunia. Ketiga, gereja mengungkapkan penghormatan kepada salib. Melalui tindakan liturgis mencium salib, selain menyatakan penghormatan kepada salib, juga diungkapkan bahwa gereja mempelai Kristus berasal dari lambung Kristus. Air yang mengalir sesudah darah dari luka di lambungnya menjadi tanda kelahiran gereja. Di kayu salib saat ia meregang nyawa, bahkan sampai titik terakhir kehidupannya, Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada kehendak Bapanya. Saudari-saudara yang terkasih, melalui peristiwa salib hendak diwartakan kepada kita bahwa seorang murid Yesus tidak takut terhadap penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Dengan tindakan liturgis mencium salib, berarti kita nyatakan bahwa murid Kristus sejati harus berani melewati jalan yang sama yang dilalui gurunya. Jika pada awal dan akhir upacara hari ini tanpa nyanyian, bukan hanya menyatakan perkabungan, namun juga mengingatkan bahwa dalam hiruk-pikuk, keriuhan, dan hingar-bingar dunia dewasa ini, para murid Kristus harus menciptakan keheningan untuk mendengar kehendak Allah dalam menapaki panggilan hidupnya. Makna Jumat Agung. Pertama, hari Jumat Agung, hari ini ditetapkan sebagai hari laku tapa dan tobat dengan kewajiban berpantang dan berpuasa bagi seluruh anggota gereja. Hari ini disebut sebagai hari puasa Paskah karena sudah termasuk dalam rangkaian Trihari Paskah. Dibedakan dengan hari-hari puasa Prapaskah. Sudah dimulai sejak Kamis malam hingga menjelang Sabtu malam Paskah. Saat itu sang pengantin pria sudah meninggalkan gereja, maka kita pun berpuasa. Kedua, perayaan atau ibadat pengenangan sengsara Tuhan. Gereja merenungkan kesengsaraan Kristus, menghormati salib, merenungkan asal-usulnya, yakni dari lambung Kristus yang tergantung di kayu salib, serta mendoakan keselamatan seluruh dunia. Ketentuan liturgis. Tidak ada perayaan Ekaristi, namun komuni kudus dibagikan kepada umat hanya dalam ibadat pengenangan sengsara Tuhan, kecuali untuk orang-orang sakit atau viatikum. Kedua, perayaan dimulai pada sore hari jam 15 atau karena alasan pastoral boleh juga tidak lama setelah jam 12. Jangan sesudah jam 21. 3. Tata cara dan urutan ibadat seperti liturgi sabda, ritus penghormatan salib, ritus komuni harus ditaati dengan setia dan tertib. Keempat, warna liturgi merah. Semua bacaan harus dibacakan. Mazmur, tanggapan, dan bait pengantar Injil dinyanyikan. Pewartaan Injil tentang kisah sengsara dinyanyikan atau dibacakan oleh diakon atau petugas yang layak. Sesudahnya, imam selebran memberi homili lalu hening sejenak. 5. Dilarang merayakan sakramen apapun pada hari ini, kecuali sakramen rekonsiliasi dan pengurapan orang sakit. Upacara pemakaman pun harus dilaksanakan tanpa nyanyian, musik, atau bunyi lonceng. 6. Sangat dianjurkan agar umat diajak ikut merayakan ibadat bacaan dan ibadat pagi di gereja. Setelah ibadat selesai, altar dikosongkan kembali. Salib yang dihormati tadi tetap di tempatnya dengan didampingi 4 lilin.
Boleh juga dipindahkan ke tempat khusus di dalam gereja yang dihiasi agar umat dapat kembali menghormati dan berdoa atau meditasi secara pribadi di hadapan salib itu. Susunan liturgi. Pertama, ritus pembuka terdiri dari perarakan hening, penghormatan altar, dan doa. Kedua, liturgi sabda. Bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, pewartaan Injil, kisah sengsara, doa umat meriah. Ketiga, ritus penghormatan salib suci. Empat, ritus komuni, Bapa Kami, pemecahan roti, pembagian komuni, dan doa sesudah komuni. 5. Ritus penutup, berkat atau doa atas umat dan perarakan hening. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, hamba yang disiksa karena dosa-dosa kita. Bacaan kedua, Ibrani, ketaatan Yesus demi keselamatan kita. Ketiga, Injil Yohanes, kisah sengsara Tuhan atau Pasio. Unsur khas dalam Jumat Agung. Pertama, imam dan para petugas berarak memasuki ruang ibadat tanpa iringan, tanpa nyanyian. Lalu mereka menghormati altar dengan cara merebahkan diri di depannya, simbol pernyataan kefanaan manusia. Kedua, pewartaan Injil tentang kisah sengsara Tuhan hendaknya dibawakan dengan cara sesuai dengan hakikatnya, yakni Yesus sendiri yang bersabda. Bukanlah suatu tafsiran dramatik kisah sengsara itu yang tidak menyimbolkan Allah bersabda. Jika dibawakan oleh para diakon atau awam, mereka meminta berkat dulu kepada imam selebran sebelum membawakan kisah sengsara. Ketiga, doa umat meriah dibawakan secara khusus, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Wujud-wujud doa itu adalah untuk gereja, paus, para klerus dan awam, para calon baptis, kesatuan umat Kristiani, bangsa Yahudi, mereka yang tidak percaya akan Kristus, yang tidak percaya akan Allah, semua pegawai umum, dan untuk mereka yang berkekurangan. Jika dirasa perlu, uskup dapat mengizinkan untuk menambahkan wujud khusus yang menyangkut kepentingan umat. 4. Penghormatan salib suci merupakan puncak liturgi hari ini. Perayaan dipimpin oleh imam selebran dengan 3 seruan, lihatlah kayu salib, dan membuka selubung satu persatu. Penghormatan dilaksanakan juga secara pribadi oleh umat setelah imam dan para petugas melakukannya, dapat satu persatu atau serentak bersamaan jika banyak umat hadir. Selama ritus ini, lagu-lagu bertema kesengsaraan dapat dinyanyikan. 5. Ritus komuni diawali dengan mempersiapkan altar dan meletakkan sibori-sibori berisi tubuh Kristus dan diakhiri dengan doa yang dilanjutkan dengan doa untuk umat, ritus penutup. 6. Ritus penutup. Imam menutup perayaan ini dengan mengulurkan kedua tangannya ke atas jemaat. Berkat, tapi bukan dengan tanda salib besar. Lalu dilanjutkan dengan perarakan keluar dalam keheningan atau membiarkan tetap dalam suasana merenung dan berdoa, berjaga-jaga lagi hingga malam. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang Jumat Agung. Semoga membantu kita memahami penderitaan dan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam.